data yang missing, ya kan, otomatis nanti pas dianalisis yang missing tuh nggak akan muncul gitu kan. Jadi mau ada missing, nggak ada missing, itu nggak usah diperhatikan. Nanti yang dilihat adalah hasilnya dari pembagian nilai skewness dan standar error-nya. Apakah tetap di bawah 2 atau enggak gitu ya. Jadi missing itu tidak berpengaruh sama sekali ke distribusi normal. Terus ini ada pertanyaan dari Putri Sekar Kinanti. Nilai skewness itu apa ya Bu? Punya mana apa dan bagaimana cara membacanya? Oke, nilai skewness sudah tahu ya, skewness itu adalah kemiringan ya kan. Cara bacanya gimana? Itu kan sudah ada di PPT Ibu ya. Coba Ibu share ya. Uh, jadi misalnya kita ke slide ke-7 ya kan. Untuk langkah-langkahnya nih gampang banget ya kan, kalian tinggal ikutin ini, nanti kan tinggal keluar, nanti kan keluar output kayak gini, ya udah kalau skewness tuh berarti nilainya yang ini gitu, 0,547, terus dibagi dengan standar errornya 0,337 gitu ya. Jadi yaitu sebenarnya kemiringan aja sih intinya kayak gitu untuk nyari tahu sebenarnya distribusi normal atau enggak, karena kan kalau kalian tahu kan mungkin kemarin harus sih kalian masih ingat ya, mungkin dapat diajarkan sama Budian atau Bustiawati gitu kan, kalau kita bisa melihat distribusi normal itu dari grafik histogram gitu kan. Grafik histogram itu grafik yang kayak gini gitu ya kan. Harusnya kalian masih ingat gitu kan, kalau misalnya distribusi itu dikatakan nggak normal kalau misalnya dia ada kemencengannya tuh mencengnya terlalu kanan atau terlalu kiri gitu ya kan. Nah, itu makanya dipakai nilai skewness untuk mengukur uh, distribusi normal suatu data gitu ya. Jadi ntar dipelajari lagi ya apa yang disampaikan oleh Budian, Buati, ya kan dulu kan pasti pernah belajar apa itu standar deviasi, varian, mean, median, modus, itu kan nanti dipelajari lagi. Terus Egi, saya masih belum paham pada bagian bentuk penyajian data pada slide ke-13 dan 14. Itu mengapa mean disebut sebagai data yang distribusi normal, sedangkan media disebut sebagai median, disebut sebagai nilai ekstrim atau data tidak normal. Terima kasih, Bu. Oke, jadi Egi, kemarin Egi dan teman-teman yang lain sih ya, dan adik-adik yang lain, kemarin sudah jelaskan belum sama Bu Setiawati tentang data yang disajikan berdasarkan distribusi normalnya. Jadi, sebenarnya kalau misalnya data itu berdistribusi normal, yang disajikan di laporan itu adalah mean sama standar deviasinya gitu ya. Jadi, memang makanya gue bilang kan harusnya penyampaian materi analisis data numerik itu berbarengan dengan penyajian materi uji normalitas data ini gitu, karena itu tadi kenormalan atau ketidaknormalan suatu data itu nanti akan mempengaruhi apa yang akan kita tampilkan gitu kan. Ibu sebenarnya agak bingung sih ngejelasinnya, karena pertama kalian belum ngalamin namanya ngambil data gitu ya kan. Kalian belum ngalamin yang namanya susahnya ngambil data penelitian gitu kan, input data penelitian segala macam gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kalian punya penelitian nih, misalnya mau mengetahui misalnya di soal ibu mau mengetahui hubungan umur dengan hubungan umur ibu dengan perilaku menyusui gitu ya kan, dengan perilaku menyusui ibu. Nah, kalau kita punya data umur yang sifatnya angka, umur kan angka ya, umurnya 25, 26, 27 itu kan data-data angka gitu ya kan. Nah, itu harus kalian pertama cari dulu distribusi normalnya gitu ya kan. Nah, data ini berdistribusi data umur ini kira-kira berdistribusi normal atau enggak gitu ya kan. Kalau misalnya ini tadi kan berdasarkan data ini sudah didistribusi normal kan, dia kan sudah kita distribusi normal, sudah kita hitung ternyata dia berdistribusi normal gitu ya kan. Oleh karena itu, maka pas kita analis univariat itu pas kita tampilkan, yang kita tampilkan hanya nilai mean sama standar deviasi aja, nilai mean sama standar deviasi. Beda halnya kalau misalnya pas di uji normalitas ini ternyata didapatkan data kita tuh nggak berdistribusi normal gitu ya kan. Maka pas penyajian data ini nanti kita tampilkan adalah nilai mediannya sama nilai minimal maksimalnya gitu. Itu ya Egi ya. Terus intinya gitu ya. Kita Terima kasih. itu normal enggak dulu. Kalau normal berarti kita sajikan di laporan itu adalah mean sama standar deviasinya, tapi kalau misalnya datanya tidak berdistribusi normal, berarti yang kita tampilkan adalah nilai median sama nilai minimum maksimumnya, gitu ya Egi ya.
Baik Bu, terima kasih. Iya, gimana Egi? Egi kayaknya nih mau bicara gimana Egi? Udah cukup ya Egi ya? Apakah Egi mau ngasih feedback atau gimana Egi? Oke. Terus Dian Fajarwati. Oke, dia oh ini Ida. Ida mau nanya kenapa lebih sering menggunakan frekuensi ya Bu daripada explore ya sebenarnya sama aja sih ya Ida. Jadi mungkin Ida online-nya via apa ini? HP atau PC? Kalau misalnya lewat PC boleh Ibu dibantu untuk menampilkan SPSS-nya Ida. Kita ini yang Ibu tampilkan adalah data, pakai data yang kemarin waktu kita belajar analisis unifier data kategori. Masih punya kan? Ada yang sudah buka data SPSS-nya, Ibu minta tolong ini untuk dipresentasikan, nanti Ibu akan jelaskan pertanyaannya Ida ini. Ibu izin presenting. Uh, Ayo, siapa yang merasa bisa membuka datanya? Halo adik-adik, ini pada mendengarkan kuliah Ibu kan? Apa tidur? Ini jam-jam rawan ngantuk soalnya. Oke Gina, silakan Gina coba dipresentasikan ya. Ibu juga sebenarnya kalau bujur ngantuk juga ya, apalagi Ibu kerja dari jam 3 pagi ya kan? Lebih daripada kalian gitu ya. Iya Gina, boleh silakan di-presenting. Ibu sudah stop presenting ini soalnya. Nah, oke Gina. Iya, silakan dibuka dulu ya Gina ya datanya ya. Ya, jadi kalian harus maklum ya kalau dosennya slow respon atau gimana ya, karena Ibu nggak tahu ya kalian gimana kuliahnya selama online ini. Mungkin berat juga, tapi jujur aja kami sebagai dosen juga beratnya luar biasa sih, sama-sama berat gitu. Jadi harus dimaklumi kalau dosennya slow respon atau gimana ya. Jangan apa ya saling memahami aja gitu lah. Ibu kan juga berusaha memudahkan kalian. Ibu nggak pernah ngasih tugas gitu ya kan, karena ya ibu merasa tugas itu perlu gitu kan sekali karena untuk mendobrak nilai kalian gitu kan, tapi nggak harus setiap pertemuan diganti tugas kalau prinsip ibu kayak gitu, karena kan uh, kalau mata kuliah biostat apalagi ya kan butuh pemahaman. Kalau misalnya nggak ada kuliah nggak dijelaskan kalian akan bingung sendiri gitu ya kan. Mungkin kalau mata kuliah lain ada dosen yang ngasihnya tugas aja gitu ya kan, tiap pertemuan presentasi 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 gitu kan. Nah, kalau di biasa nggak bisa kayak gitu sayangnya kayak gitu, makanya kalian harus menghargai juga misalnya Ibu Aisyah kayak gitu atau Budian atau Bu Setiawati gitu. Oke Gina, gimana, belum dipresentingkan data SPSS-nya? Iya Bu, sebentar. Ini di Gina udah, tapi ternyata belum kelihatan. Sebentar ya Bu. Iya, oke. Jadi ini pertanyaan Ida kan, kenapa lebih sering menggunakan frekuensi ya daripada explore? Nah, itu nanti akan terjawab pada saat Gina mempresentasikan data SPSS-nya. Oke, Gina sudah mempresentasikan. Coba Gina klik analyze, terus pilih deskriptif statistik, terus pilih frekuensi.
Oke, sekarang masukkan variabel umur ibu menyusui, Gina. Oke, dipindahkan ke dalam, terus pilih statistik. Ingat ya, ini adalah untuk pilihan yang menggunakan frekuensi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai frekuensi, itu lebih cocok untuk yang melihat uji normalitas ini. Kenapa? Karena bukan di normalitas ya, untuk univariat. Karena kalau di univariat itu kan butuh nilai mean, median, modus kan. Itu kelihatan kan di situ kan ada central tendency dan mean, median, modus ya kan. Bisa juga menampilkan nilai minimum, maksimum, standar deviasi gitu ya kan. Jadi gitu ya, Ida ya, kalau misalnya frekuensi kita bisa menampilkan mean, median, modus, minimum, maksimum, standar deviasi. Coba di-cancel, Gina. Di-cancel, terus di-cancel, Gina, iya. Terus di-close, Gina, di-close. Sekarang Gina pilih analyze, terus deskriptif statistik, sama pilih explore. Pilih explore, oke. Nah, coba Gina klik statistiknya. Nah, kalau misalnya cuma pakai explore, kamu nggak bisa munculin tuh, Ida, nilai min-nya, mediannya, modusnya, nilai minimum maksimum, nilai standar deviasi, padahal nilai itu dibutuhin, ya kan? Untuk tahu nanti kita tampilkan data apa aja nih, gitu ya Ida ya. Jadi, nggak ada ketentuan kenapa lebih sering pakai frekuensi Bu daripada explore ya, karena sesuai kebutuhan aja, intinya kayak gitu Ida. Kita mau menampilkan data apa, karena kan setiap pilihan menu tuh punya apa hal-hal khusus tertentu yang bisa ditampilkan, kayak gitu ya Ida ya. Oke Gina, thank you. Gina stay dulu ya, ini SPSS-nya ya. Terus pertanyaan dari Dian Fajarwati. Saya belum begitu paham Bu mengenai slide ke-20 mengenai penyajian data. Oke Gina, Ibu boleh minta tolong Gina ditampilkan PPT-nya yang sudah Gina download di Eldiru. Coba Ibu minta tolong Gina untuk menampilkan PPT yang sudah Ibu upload di Eldiru. Nanti coba tolong tampilkan slide ke-20 ya Gina ya. Ibu maaf, tidak terdengar suaranya. Apakah suara Ibu masih tidak terdengar ya? Tadi ini Fadia komen katanya tidak terdengar suaranya. Apakah suara tadi? Maaf sudah terdengar Ibu. Terima Oh, kasih. iya, sama-sama. Oke, kita tunggu Gina ya. Oke Gina, oke sudah ditampilkan slide ke-20 ya sama Gina ya. Jadi ini Nova nanya, eh oke bagaimana ya Bu? Sekarang Gina coba slide keempat Gina. Tampilkan slide keempat. Sekarang kita akan belajar konsep, oke ini Gina. Kita akan belajar mengenai konsep uji kenormalan data. Jadi, adik-adik, untuk uji normalitas data itu tidak saklek hanya menggunakan satu analisis gitu ya kan. Di sini Ibu menyediakan alternatif 3 analisis. Yang pertama, kita bisa melihat dari grafik histogramnya dan kurva normalnya, ya kan. Kalau bentuknya berupa bell shape atau berupa lonceng, berarti datanya berdistribusi normal. Nah, pasti kemarin-kemarin sudah belajar sama Budian ya kan tentang data yang berdistribusi normal, bentuknya seperti apa gitu kan. Yang kedua, bisa dengan menggunakan nilai skewness dan standar error. Kalau nilai skewness dibagi standar error menghasilkan nilai kurang dari sama dengan 2, berarti distribusi datanya normal gitu ya kan. Yang ketiga, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov sama uji Shapiro-Wilk. Tapi uji Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk ini nggak boleh sembarang dipakai, ada ketentuannya. Ketentuannya gimana, Bu? Kita pakai Kolmogorov-Smirnov kalau sampelnya itu lebih dari 50, berarti minimal 51 sampelnya, ya kan jumlah data kita. Lalu kita pakai uji Shapiro-Wilk, itu kalau sampelnya itu kurang dari sama dengan 50, berarti maksimal 50 jumlahnya. Kalau kita memakai Shapiro-Wilk. Nah,
di data kita, di data yang Ibu kemarin upload di LDRU, itu kan sampel jumlah 50 ya kan. Berarti untuk uji normalitas kita pakai Shapiro Wheel gitu. Itu pertama ya Nova ya. Yang kedua, ketentuannya baik untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro Wheel, kita ngelihat nilai signifikansinya atau p-value-nya yang Nova sebutkan sig 0,002 itu adalah nilai signifikansinya. Nilai signifikansi ini akan kita bandingkan dengan nilai 0,05 ini. Jadi, kalau misalnya di outputnya itu nilai signifikansi untuk Shapiro Wheel misalnya lebih dari 0,05, berarti data kita distribusinya normal. Gitu ya Nova ya. Tapi kalau misalnya ternyata pas kita lihat di signifikansi nilainya kurang dari 0,05, berarti data kita distribusinya nggak normal. Kayak gitu ya. Cuman Shapiro Wheel sama Kolmogorov ini lemah gitu ya kan. Kenapa lemah? Pertama untuk Kolmogorov. Kadang Kolmogorov-Smirnov ini hasilnya suka error kalau misalnya kita analisis pakai SPSS 23 ke atas. Itu biasanya suka nggak keluar hasilnya, pertama untuk Kolmogorov. Yang kedua, untuk Kolmogorov dan Shapiro, itu mereka cenderung sensitif sama jumlah data. Artinya gini, kan kalau di uji Shapiro itu kan jumlah sampel yang dipakai itu maksimal 50 ya kan. Kita kalau misalnya punya data cuma 50, terus kita mau lihat data normal atau enggak, kita pakai Shapiro gitu kan. Tapi masalahnya kenyataannya sering kali sih, Ibu juga mengalami sendiri, kalau kita pakai Shapiro justru malah hasilnya tuh nggak normal distribusinya gitu. Makanya di sini Ibu tampilkan 3 jenis analisis distribusi normal ini, biar nanti kalian ada alternatif gitu ya kan. Ketika misalnya data distribusi nggak normal, dicoba lagi pakai yang lain gitu kan, biar tahu ini sebenarnya normal atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya dari 3 analisis ternyata kok malah 2 normal, 1 nggak normal, berarti kan sebenarnya datanya normal gitu ya kan. Bisa jadi emang kelemahan ujinya, kayak misalnya uji Shapiro ini. Nah, sekarang coba Gina tampilkan slide ke 17 Gina. Slide ke 17. Oke, nah ini adalah uji normal dengan pendekatan grafik histogram dan kurva normal ya kan. Grafik histogram itu kan grafik batangnya ya kan. Kurva normal berarti garisnya ini yang ada di grafiknya ini. Waktu sama Budian atau Buati, Ibu yakin pasti sudah dijelaskan bagaimana bentuk kurva kalau datanya berdistribusi normal, ya kan? Apa syaratnya data itu berdistribusi normal? Syarat data berdistribusi normal adalah nilai min sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Itu namanya data berdistribusi normal gitu ya kan. Tapi kalau misalnya data tidak berdistribusi normal, berarti nilai min atau nilai minnya bisa lebih kecil atau lebih besar dari median, nilai mediannya bisa lebih kecil atau lebih besar daripada modusnya gitu ya kan. Nah sekarang tadi pakai skewness dan standard error kita bisa tahu bahwa data yang umur tadi berdistribusi normal ya kan. Sekarang kita buktikan nilai min, median, sama modus untuk apa namanya data kita gitu ya kan. Nah coba Gina ditampilkan slide 11 deh, di slide ke-11 coba dilihat slide ke-11. Oke, nah kita bisa lihat ya di sini ya, nilai minnya untuk umur 25, nilai mediannya 24, nilai modusnya 19. Sebenarnya memang tidak sama persis, maksudnya nggak mungkin juga minnya 25, mediannya 25, modusnya 25 tuh nggak mungkin. Tapi kalau kita lihat nilai 25 ke 24 sama ke 19 ini kan nggak jauh ya kan, bisa dibilang mereka mirip gitu kan, nggak jauh angkanya gitu kan, berarti kan sebenarnya data ini sebenarnya berdistribusi normal gitu ya kan. Tapi kenapa di Shapiro Wheel ke slide 20 deh Gina coba, slide ke-20, di slide 20 itu kita bisa lihat gitu ya kan, di sini yang Ibu berlingkaran merah itu adalah nilai signifikansi untuk uji Shapiro Wheel. Tadi kenapa sih Bu yang ada Shapiro Wheel kan ada Kolmogorov juga tadi ya Ibu bilang, karena sampel kita cuma 50 jumlahnya di SPSS ya kan, makanya kita biasa adalah Shapiro Wheel. Tapi ternyata di Shapiro Wheel ini distribusinya nggak normal loh. Kenapa? Karena nilainya kurang dari 0,05 gitu kan. Nah ini kenapa bisa gini Bu? Ya karena tadi jumlah sampelnya kita gitu. Jadi semakin banyak jumlah sampelnya malah di uji normalitas itu di uji Shapiro Wheel malah terdeteknya tidak normal gitu. Padahal pakai grafik terus pakai skewness itu tadi hasilnya normal gitu. Makanya begitu ya adik-adik, makanya Ibu ajarkan 3 alternatif biar nanti adik-adik bisa nyobain semuanya mana yang kira-kira benar hasilnya gitu. Begitu Nova, paham ya? Jadi untuk yang signifikansi ini
Ya itu tadi, karena ini sampelnya jumlahnya kurang dari sampel cuma 50 ya kan, syarat kita uji normalitas pakai Sapir-Whorf adalah jumlah sampelnya adalah kurang dari sama dengan 50, makanya nilai signifikansi yang dibaca adalah yang 0,002. Nah coba, kalau misalnya ibu nih, punya data gitu kan, 100 nih, ibu pakai uji apa kira-kira normalitasnya? Pakai Kolmogorov atau pakai Sapir-Whorf? Coba siapa yang bisa jawab? Jumlah data ibu 100, ibu mau uji normalitas, kira-kira pakai Kolmogorov atau pakai Sapir-Whorf? Kolmogorov, Bu. Oke, benar ya pakai Kolmogorov. Oke, ternyata pas ibu uji statistik, nilai signifikansinya untuk Kolmogorov ternyata 0,075. Kira-kira itu datanya berdistribusi normal atau enggak? Nilai signifikansinya 0,075. Kira-kira dia berdistribusi normal atau enggak? Ayo, ya ada yang tahu enggak? Setelah dianalisis, ternyata nilai signifikansinya 0,075. Oke, kata Aan, Febriani berdistribusi normal. Yang lain gimana? Menurut kalian berdistribusi normal atau enggak? Kenapa Aan lebih dikatakan berdistribusi normal? Oke, Sela benar ya, lebih dari 0,05 ya Sela ya, bukan lebih dari 0,5 tapi lebih dari 0,05 ya, benar nih kata Aan ya. Terus Egi, Nova, juga Devi benar ya. Itu jadi ya tadi ya, karena nilainya lebih dari 0,05, makanya berdistribusi normal gitu ya Nova ya. Terus abis itu Sela nih, Sela nanya nih, tadi belum Ibu jawab ya. Eh mengapa nilai skewness dan standar error harus kurang dari 2? Ya karena ketentuannya kayak gitu, Sela. Yang punya teori kayak gitu. Ibu juga nggak bisa nentuin tiba-tiba harus kurang dari 1 kan. Ibu nggak bisa kayak gitu ya kan, karena aturannya kayak gitu ya. Jadi kalau yang kurang dari 2 jangan ditanyakan gitu ya. Ibu nggak akan mungkin salah asal nulis karena emang ada teorinya, ada dasar teorinya gitu ya. Agar distribusinya normal ya, enggak juga gitu kan. Emang ketentuannya kayak gitu. Lalu mengapa pada uji Kolmogorov harus lebih dari 0,5 itu ketentuan Sela. Jadi jangan tanyakan hal-hal yang sifatnya teori gitu ya. Ibu juga nggak tahu kan, bukan ibu yang menemukan teorinya gitu kan. Apa perbedaan kedua uji tersebut? Iya sama-sama uji normalitas gitu ya kan. Cuma tadi kan ibu bilang setiap uji itu punya kelemahan gitu ya kan. Untuk yang skewness dan standard error sebenarnya sejauh ini ibu jarang menemukan kelemahannya gitu kan. Cuman kalau misalnya pakai skewness dan standard error tuh ribet. Kenapa? Kalian harus hitung satu-satu per variabel kan, skewness dibagi standar error gitu kan. Kalau pakai Sapir-Whorf kan langsung kelihatan gitu kan, langsung baca signifikansinya langsung ketahuan gitu kan. Tapi kalau skewness dan standar error kan kalian harus hitung dulu karena nggak bisa langsung dimunculin nilai pembagiannya gitu kan. Terus kelemahan Sapir-Whorf ya tadi Ibu bilang ya kan, dia lemah sama jumlah sampel, semakin banyak jumlah sampel malah kedetek nggak normal gitu. Gitu ya Sela ya, itu penjelasannya. Terus ini ada pertanyaan dari Meli. Uji kenormalan melalui pendekatan skewness dan standar error itu kalau di bawah 2 berarti data normal. Iya benar, kalau nilainya kurang dari sama dengan 2 berarti datanya itu berdistribusi normal. Uh, kalau uji kenormalan dengan Kolmogorov dan Sapir-Whorf itu normalnya kalau berapa ya Bu? Ya berarti kalau misalnya nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Jadi lebih dari ya, lebih dari lebih dari 0,05 gitu ya. Jadi kalau untuk yang uji Kolmogorov sama Sapir-Whorf ingat-ingat yang dipakai adalah nilai signifikansinya, yaitu lebih dari 0,05. Jadi kalau sama dengan 0,05 berarti datanya tidak berdistribusi normal. Tapi kalau 0,051, 0,052 berarti datanya berdistribusi normal karena sudah lebih dari 0,05 nilainya gitu ya. Terus tadi Sela udah, Nova udah ditanyakan. Oke, Sela maaf Bu, pertanyaan merancu. Bukan merancu sih Sela, tapi lebih tepatnya sebenarnya itu tidak perlu ditanyakan gitu kan. Karena ketika Ibu menulis itu berarti memang ketentuannya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena kan Sela juga masih belajar, yang lain juga masih belajar. Mungkin yang lain juga pengen nanya tapi malu gitu kan. Sela nggak apa-apa. Tapi Bu tadi jelaskan ya, intinya itu yang Ibu tulis itu emang ada teorinya, ada sumbernya gitu. Jadi nggak mungkin ibu nulis sengaja 2 biar normal tuh enggak gitu ya kan, ada aturannya kayak gitu.
Oke. Yang lainnya gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Untuk analisis data SPSS, sebenarnya ini kan gampang banget ya kan? Kalian tinggal ikutin aja yang ada di SPSS juga pasti, yang ada di PPT juga pasti paham ya. Sekarang coba Gina, Gina boleh tampilkan lagi deh SPSS-nya di stop presenting, terus Gina tampilkan SPSS-nya. Oke, sekarang Gina ikuti suara ibu, ikuti panduan dari ibu ya. Sekarang kita akan belajar tentang gimana caranya nganalisis pakai nganalisis normalitas data pakai uji Kolmogorov ataupun Shapiro gitu ya. Jadi Gina silakan klik analyze, terus pilih deskriptif statistik ya, terus pilih explore. Nah ingat ya, ini pakainya explore kalau mau pakai Kolmogorov dan Shapiro gitu kan. Terus Gina pindahkan variabel umurnya, umur menyusui ke dependent list ya kan. Oke, terus abis itu Gina klik tombol plots. Plots ini yang di bawah statistik ya. Klik plots, terus klik normality plot with test ya. Klik itu di checklist, terus di continue. Continue, terus oke. Oke, terus Gina tampilkan outputnya deh. Belum muncul outputnya ya. Oke, udah kelihatan. Nah, ke bawah Gina kita ke output yang test of normality. Jadi ntar kalian kalau tes normalitas, iya ini ke atas lagi Gina, ke atas sedikit. Nah, ini test of normality ya. Jadi kalian ntar kalau misalnya uji normalitas pakai Kolmogorov atau pakai Shapiro langsung ke output ini aja dibaca gitu ya. Langsung lihat signifikansinya. Ya kan kelihatan kan di situ dia nggak normal. Tapi coba ke bawah Gina. Gina ke bawah, scroll ke bawah. Scroll ke bawah Gina. Oke, nah sekarang stop Gina, stop. Nah, stop di sini, oke. Ini ada namanya plot, ya kan? Plot itu intinya kayak titik-titik sebaran gitu loh. Kalau kalian mungkin sudah pernah belajar dari Budi atau Buati, data itu dikatakan normal kalau titik-titiknya ini mendekati atau berada di garis yang ini, di garis miring ini. Nah, kita bisa lihat kan sebenarnya di keyplot juga kelihatan datanya berdistribusi normal. Kenapa? Karena semua datanya mendekati garis ini gitu loh. Itu ya. Terus coba ke bawah lagi, Gina. Ini juga ke bawah lagi, oke? Oke. Oke. Oh, stop sini. Nah, ini kita juga bisa lihat. Ke bawah lagi coba Gina, ke bawah lagi, maaf. Ke bawah lagi Gina, maaf, di scroll lagi coba. Oke, nah oke ya. Sekarang ke atas lagi Gina, ke atas dikit aja, ke atas. Ke atas ke kiki plot yang ini, atas lagi Gina. Oke. Atas lagi sedikit. Oke, stop. Nah, sekarang yang ini juga ditampilkan nih. Nah, kalau data itu berdistribusi normal, biasanya sebaran titiknya itu merata dari di atas sama di bawah gitu kan. Mungkin kelihatan kayaknya eh ini yang di atas sama di bawah nggak terlalu berbeda kan jumlahnya kan hampir sama gitu kan. Jadi sebenarnya dari gambar ini kita bisa lihat bahwa data kita sebenarnya berdistribusi normal gitu ya kan. Lalu ke bawah lagi Gina, di scroll lagi ke bawah deh. Nah, dari sini juga bisa kelihatan kalau data itu berdistribusi tidak normal, biasanya nanti ada muncul satu titik di luar ini loh, di luar gambar ini. Satu titik gitu, berarti itu ada data yang nggak normal gitu ya. Sedangkan di gambar ini kita bisa lihat nggak ada titik yang di luar ini gitu kan, semuanya berada di sini gitu kan. Makanya kita bisa bilang data ini berdistribusi normal. Makanya untuk yang Shapiro itu ya agak lemah karena tadi jumlah data kita 50 kan mentok mentok 50 pas 50 gitu kan. Makanya datanya jadi tidak normal. Padahal kalau pakai uji Skewness, uji histogram, terus kita lihat plotnya juga tuh sebenarnya datanya berdistribusi normal. Itu ya. Jadi kita adik-adik memang untuk uji normal itu agak tricky, kita nggak bisa saklek menggunakan rumus, harus coba-coba gitu ya kan. Karena kalau misalnya data itu nggak normal, kita nanti ujinya beda yang dipakai gitu kan.
eee, kalau misalnya datanya normal nih, harusnya pakai uji T gitu kan, uji beda 2 min. Terus, karena pas kita nguji sekali doang, datanya nggak normal, akhirnya kita pakai uji yang lain gitu kan, pakai, uji yang non parametrik gitu ya kan, misalnya Mann Whitney gitu kan. Nanti kan hasilnya akan beda gitu kan. Bisa jadi nggak berhubungan, yang harusnya ada hubungan gitu. Jadi makanya untuk yang uji normalitas, kalian nggak bisa saklek pakai satu uji aja. Kalau pakai Shapiro ternyata udah misalnya udah normal, ya udah gitu kan, berarti oke udah normal pakai Shapiro berarti. Tapi kalau misalnya pakai Shapiro nggak normal, atau pakai kolomograf nggak normal, coba pakai uji yang lain, pakai histogram atau pakai yang Skewness gitu ya. Gitu adik-adik. Untuk, analisis SPSS yang lain sepertinya bisa, dicoba masing-masing ya di rumah ya, karena, so easy, gampang banget gitu ya kan, apalagi PPT-mu udah lumayan jelas gitu ya kan. Terus, sampai sini kira-kira adik-adik mau menanyakan apa lagi? Monggo, silakan. Kira-kira masih ada yang bingung atau enggak? Kalau kelamaan di chat boleh, apa namanya, di-on-kan mikrofonnya. Ibu izin bertanya. Oke, Aulia gimana? Ibu yang di output tadi kan ada yang titik-titik. Terus kan di tengahnya itu dibagi. Nah, Oke, yang di coba. ini nih. Yang ini atau Nah, yang yang mana di, ini? yang ini Bu, ya benar. Yang di atas kan titiknya 6, yang di bawah titiknya 8. Nah, itu dikatakan beda banget itu kalau selisihnya berapa, Bu? Misalnya yang di atas cuma 2, yang di bawah 10 gitu. Jauh banget kan itu kan? Misalnya lagi titiknya yang di atas cuma 1, yang di bawah ada 10 gitu. Itu Aulia. Kalau ini kan masih deket ya, masih beda tipis kan, yang atas 6, yang bawah 8 gitu kan. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terus yang lainnya ada lagi yang tanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan enggak? Apakah sudah jelas penjelasan Ibu Aisyah? Halo, sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah pada jelas ya berarti ya? Sudah ngerti bedanya apa? Untuk nanti ujian, Ibu tidak tahu akan mengujikan kalian esai atau pilihan ganda, karena kalau esai sebenarnya Ibu juga berat karena ngoreksinya susah ya. Ibu aja ngoreksi tugas kalian tuh kesusahan banget gitu kan. Nyari waktunya nggak ada gitu kan. Kalau pakai pilgan, nggak tahu ya, mungkin nanti akan lebih ke teori dan mungkin kalian harus hafal apa yang Ibu tulis di PPT gitu ya kan. Karena ya kalau misalnya bentuknya pilihan ganda ya nanti paling teori kan sifatnya gitu. Terus harus mudeng juga gitu kan kalau untuk ujian ya. Tapi kalau untuk penggunaan uji normalitas itu nanti pasti akan kalian pakai pada saat kalian PBL sama skripsi itu pasti kepake gitu. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang menanyakan, ya sudah ya, kita mungkin bisa akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Mohon maaf ya, metode belajar Ibu ubah gitu ya kan. Gina thank you ya, terima kasih ya Gina ya. Gina sama Ibu mau ngingetin Gina mungkin besok-besok tolong diingatkan Ibu ya untuk kuliah sehari sebelum karena Ibu sebenarnya hampir lupa gitu kan. Ibu tuh ingat karena Ilham yang kelas B tuh WA Ibu gitu ya kan. Karena Ibu ingat kalau manajemen data itu kelasnya berurutan gitu kan satu hari dalam hari yang sama gitu ya kan. Jadi tolong Gina minggu depan Ibu diingatkan sehari sebelum ya karena Ibu hampir lupa aja. Dan kalau misalnya kuliah online itu susah nyari penggantinya karena uh, ibu kadang-kadang minta hari Sabtu Minggu, tapi mahasiswa nggak mau kan ada kegiatan organisasi gitu kan wajar gitu kan karena capek kan kuliah mulu gitu kan. Makanya kalau misalnya itu kalau bisa ya Gina ingetin ibu sehari sebelum gitu, biar ibu juga nggak lupa gitu kan, biar nggak mengganggu kalian juga kuliahnya, mengganggu kegiatan organisasi kalian juga di weekend gitu. Iya nggak apa-apa Gina, mudah-mudahan hari ini aja lupanya, besok-besok jangan gitu. Karena dosen tadi yang bilang ya, tanggung jawabnya banyak, kesibukannya banyak, yang dikerjakan banyak gitu kan. Kalau sampai kalau dia ngajar tuh sayang. Karena susah nyari jalur penggantinya gitu. Terus abis itu yang lainnya, kalau misalnya sudah paham, Ibu terima kasih sudah berpartisipasi di kuliah hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, bisa kalian pahami dengan baik gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya Ibu banyak kurangnya.
mungkin terlihat terburu-buru atau gimana gitu ya, karena emang mendekati minggu-minggu terakhir menuju